panjang. Ketiga, verifikasi data. Setelah aturan turunan terbit, Taspen dan PT Asabri untuk TNI Polri harus melakukan verifikasi data. Jutaan pensiunan tersebar di seluruh Indonesia. Data mereka harus diperiksa, golongan, masa kerja, status, rekening bank, semuanya harus akurat. Satu kesalahan kecil bisa menyebabkan pembayaran tertunda atau bahkan salah sasaran. Proses ini memakan waktu, tapi ini penting agar hak Bapak Ibu sampai dengan tepat. Keempat, sinkronisasi dengan bank penyalur. Bapak Ibu adalah orang-orang yang paling paham arti pengabdian. Bapak Ibu adalah orang-orang yang paling paham arti kesabaran. Bapak Ibu adalah orang-orang yang paling paham bahwa hidup ini bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang memberi. Jadi ketika rapelan itu nanti benar-benar cair, jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Pikirkan juga lingkungan sekitar, pikirkan juga tetangga yang mungkin lebih membutuhkan. Pikirkan juga masjid atau musala di dekat rumah yang butuh bantuan. Pikirkan juga anak-anak yang putus sekolah, yang butuh uluran tangan, karena dengan berbagi, rezeki itu akan terasa lebih bermakna. Dengan berbagi, kebahagiaan itu akan berlipat ganda. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan yang paling sering muncul. Kapankah rapelan itu cair? Berdasarkan 3 titik data utama yang kita miliki, Perpres nomor 79. Tahun 2025 yang sudah terbit, pernyataan Taspen bahwa regulasi teknis belum diterima, dan sinyal dari Menteri Keuangan tentang evaluasi fiskal triwulan pertama, maka proyeksi yang paling masuk akal adalah sebagai berikut. Momentum pengambilan keputusan diperkirakan terjadi sekitar pertengahan hingga akhir April 2026. Pada periode ini, data evaluasi fiskal awal sudah terkumpul dan siap dianalisis. Ini membuka kemungkinan pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan gaji pensiun. Setelah pengumuman, proses selanjutnya adalah penerbitan regulasi teknis. Bisa berupa peraturan pemerintah tentang gaji PNS atau peraturan Menteri Keuangan tentang penyesuaian pensiun. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 4 minggu. Kemudian Taspen dan PT Asabri akan melakukan sosialisasi regulasi dan verifikasi data. Ini juga membutuhkan waktu mengingat jumlah pensiunan yang sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir, pencairan rapelan dan pembayaran gaji baru. Dengan skenario paling optimistis, tanpa kendala teknis yang berarti, pencairan gaji baru kemungkinan dimulai pada triwulan kedua tahun 2026. Paling cepat pertengahan April, bisa juga mundur ke Mei atau bahkan awal Juni. Sekali lagi, ini adalah proyeksi berdasarkan fakta yang ada, bukan janji, bukan kepastian. Tapi ini memberikan kita gambaran tentang waktu yang realistis, sehingga kita tidak lagi terjebak pada harapan-harapan yang tidak jelas batas waktunya. Sekarang, saat kita sudah memiliki gambaran yang lebih jelas, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pertama, tetaplah tenang. Ketenangan adalah investasi terbaik untuk kesehatan mental di masa pensiun. Jangan biarkan kabar yang simpang siur merusak kebahagiaan Bapak Ibu. Jangan biarkan kecemasan yang tidak perlu mengganggu waktu berkualitas bersama keluarga. Pertanyaan itu sangat valid, sangat manusiawi, tapi jangan terburu-buru menarik kesimpulan sebelum mendengar penjelasan berikut ini. Ada satu mekanisme yang sudah berjalan puluhan tahun dalam sistem penggajian dan pensiun Indonesia. Mekanisme yang sederhana namun sangat penting untuk dipahami. Setiap kali gaji pokok ASN aktif naik, gaji pensiunan hampir pasti ikut naik. Mengapa? Karena gaji pensiun dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok terakhir saat masih aktif, umumnya sebesar 75%. Artinya, ketika basis gaji pokok bergerak naik, angka pensiun otomatis ikut menyesuaikan. Biar lebih mudah dipahami, mari kita ambil contoh nyata. Seorang pensiunan guru dengan gaji pokok terakhir 3.000 per bulan menerima pensiun 75%, yaitu 2,2 UR 90.000 per bulan. Pemerintah kemudian menaikkan gaji pokok ASN aktif golongan yang sama menjadi redidebus 900.000. Maka pensiun sang guru menyesuaikan menjadi 75% dari 3.900.000, yaitu ER2 bus 1.700.000 per bulan. Ada kenaikan 450.000 setiap bulan. Bagi Bapak dan Ibu yang hidup dari uang pensiun, itu bukan angka kecil. Itu bisa berarti beras sebulan penuh.
Bisa berarti biaya listrik lunas, bisa berarti obat rutin terbeli tanpa harus mengorbankan kebutuhan lain. Bisa berarti sesekali membeli sesuatu yang istimewa untuk cucu kesayangan. Jadi meskipun kata pensiunan tidak tersebut secara eksplisit dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, bukan berarti pensiunan diabaikan. Justru sebaliknya, mekanisme penyesuaian yang sudah berjalan puluhan tahun ini menjamin bahwa ketika ASN aktif naik, pensiunan pun naik. Membiarkan pensiunan diam di tempat sementara ASN aktif naik adalah ketimpangan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar negara kita. Sekarang mari kita berbicara tentang yang paling sering Bapak dan Ibu tanyakan. Mengapa prosesnya terasa lama? Mengapa setelah Perpres terbit pencairan rapel belum juga terjadi? Jawabannya ada di dalam kerumitan proses administratif keuangan negara. Dan saya ingin Bapak Ibu memahami ini bukan sebagai alasan untuk kecewa, tapi sebagai gambaran bahwa ini sedang berjalan dengan serius. Proses pertama adalah regulasi turunan. Perpres adalah payung besar. Tapi untuk bisa sampai ke rekening Bapak dan Ibu dibutuhkan aturan teknis yang lebih detail. Bisa berupa peraturan pemerintah tentang gaji PNS atau peraturan Menteri Keuangan tentang penyesuaian pensiun. Tanpa aturan turunan ini, Taspen tidak bisa bergerak satu langkah pun, bukan karena tidak mau, tapi karena uang negara tidak boleh dikeluarkan tanpa dasar hukum yang kuat dan jelas. Itu adalah prinsip akuntabilitas yang harus dijaga. Proses kedua adalah evaluasi fiskal. Kementerian Keuangan sedang melakukan evaluasi mendalam di triwulan pertama tahun 2026. Mereka menghitung ulang kapasitas APBN, berapa total pensiunan se-Indonesia, berapa golongan masing-masing, berapa dampak fiskalnya bila pensiun dinaikkan sekian persen, setiap kenaikan 1% saja bisa menyentuh belasan triliun rupiah. Ini bukan hitungan sederhana, dan pemerintah ingin memastikan kenaikan yang nanti diputuskan bersifat berkelanjutan. Bukan hanya sekali bayar lalu tahun depan kesulitan. Proses ketiga adalah verifikasi data. Jutaan pensiunan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Data mereka harus diverifikasi satu persatu. Golongan, masa kerja, status, nomor rekening, semua harus akurat. Satu kesalahan kecil bisa menyebabkan pembayaran tertunda atau bahkan salah sasaran. Proses ini memakan waktu, tapi sangat penting agar hak Bapak dan Ibu sampai dengan tepat ke tangan yang berhak. Proses keempat adalah sinkronisasi dengan bank penyalur. Pembayaran pensiun dilakukan melalui beberapa bank seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Mereka harus mempersiapkan sistem untuk transfer massal ke jutaan rekening secara bersamaan. Ini butuh koordinasi teknis yang matang dan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Proses kelima adalah pencairan bertahap. Kemungkinan besar pencairan rapel tidak dilakukan serentak untuk semua golongan dan semua daerah. Ada kemungkinan gelombang pertama, gelombang kedua, dan seterusnya disesuaikan dengan kesiapan sistem dan prioritas kategori penerima. Memahami kelima proses ini seharusnya membuat kita lebih sabar, bukan lebih cemas. Karena ini bukan proses yang berhenti, ini adalah proses yang sedang berjalan. Dan berdasarkan 3 titik data utama yang kita miliki, Perpres nomor 79 tahun 2025 yang sudah terbit, pernyataan Taspen bahwa regulasi teknis masih menunggu, dan sinyal evaluasi fiskal dari Menteri Keuangan proyeksi yang paling masuk akal adalah sebagai berikut. Momentum pengambilan keputusan diperkirakan terjadi antara pertengahan hingga akhir April 2026. Pada periode ini, data evaluasi fiskal triwulan pertama sudah terkumpul dan siap dianalisis. Ini membuka peluang pemerintah untuk secara resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji pensiun. Setelah pengumuman regulasi teknis berupa PP atau PMK, biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 minggu untuk diterbitkan. Kemudian Taspen dan PT Asabri memerlukan waktu sosialisasi dan verifikasi data dengan skenario paling optimis tanpa kendala teknis yang berarti pencairan rapel dan pembayaran gaji baru kemungkinan dimulai pada triwulan kedua tahun 2026, paling cepat pertengahan April, bisa mundur ke bulan Mei atau bahkan awal Juni. Ini bukan janji, ini bukan ramalan, ini adalah proyeksi berbasis fakta yang tersedia.
agar Bapak dan Ibu punya gambaran waktu yang realistis dan tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian yang menguras energi. Sekarang izinkan saya berbagi dua cerita, dua gambaran nyata yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Pak Hasan, pensiunan PNS dari Dinas Pendidikan di Jawa Timur. Dulu pekerjaannya mengawasi sekolah-sekolah di daerah terpencil setiap minggu. Naik motor melewati jalan berbatu, kadang hujan, kadang panas terik demi memastikan anak-anak di pelosok bisa belajar dengan layak. Setelah pensiun, Pak Hasan tinggal bersama istrinya, Bu Aminah. Anak-anak sudah menikah dan tinggal di kota. Tapi beberapa bulan terakhir ada yang berbeda di wajah Pak Hasan. Setiap pagi setelah subuh, yang pertama beliau lakukan bukan membaca Al-Quran seperti dulu, tapi membuka WhatsApp dan masuk ke grup pensiunan. Membaca satu pesan, hatinya berbunga-bunga, menceritakan ke Bu Aminah minggu berlalu tidak ada yang masuk ke rekening. Pak Hasan membaca pesan lain yang lebih bombastis. Kembali berharap, kembali menghitung, minggu berlalu lagi tetap kosong. Pak Hasan mulai mudah marah, sering melamun, jarang tersenyum. Bu Aminah sampai bertanya, "Pak, ada apa? Bapak kok berubah?" Pak Hasan hanya diam. Itulah bahaya terbesar dari kabar yang belum pasti. Bukan pada ketidakjelasannya, tapi pada kemampuannya merampas ketenangan jiwa orang-orang yang sudah seharusnya menikmati istirahat. Yang kedua adalah Ibu Siti, pensiunan guru SD dari sebuah desa di Sulawesi Selatan. Beliau hidup sederhana bersama suaminya, Pak Karim, pensiunan Dinas Perhubungan. Ketika kabar rapel mulai ramai beredar, tetangga bertanya, "Bu, katanya ada rapelan." Ibu Siti hanya menjawab singkat, "Insya Allah." Beliau tidak cek rekening setiap hari. Beliau tidak ikut-ikutan heboh. Beliau tetap menjalani rutinitasnya. Pagi menyiram bunga, siang memasak, sore mengaji, malam berkumpul bersama Pak Karim. Dan suatu hari di bulan Mei, ketika Ibu Siti sedang menyiram bunga, HP-nya bergetar. Ada notifikasi transfer masuk, jumlahnya lebih besar dari biasanya. Beliau masuk ke dalam rumah, berbisik kepada Pak Karim, "Pak, rapelannya masuk." Pak Karim menurunkan kacamata tersenyum. "Alhamdulillah sekarang kita bisa bantu renovasi musala desa." Dua kisah, satu pilihan. Bapak dan Ibu bisa memilih menjadi Pak Hasan yang membiarkan kecemasan, merenggut ketenangan, atau menjadi Ibu Siti yang tetap bersyukur, tetap bergerak, dan membiarkan rezeki datang pada waktunya. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan kapan regulasi turunan diterbitkan. Kita tidak bisa mengendalikan seberapa cepat Taspen memverifikasi data. Kita tidak bisa mengendalikan keputusan Menteri Keuangan, tapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Dan itulah satu-satunya hal yang benar-benar penting saat ini. Lalu apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan mulai hari ini? Pertama, tetaplah tenang. Ketenangan bukan tanda pasrah, itu tanda kebijaksanaan. Jangan biarkan kabar yang simpang siur mencuri waktu berkualitas bersama keluarga. Jangan biarkan kecemasan yang tidak perlu mengorbankan kesehatan yang jauh lebih berharga dari nominal rapel manapun. Kedua, fokus pada sumber resmi. Simpan alamat website resmi Taspen. Ikuti akun media sosial resmi mereka. Pantau situs resmi Kementerian Keuangan. Kabar yang tidak berasal dari sumber-sumber ini sebaiknya tidak langsung dipercaya, apalagi disebarkan. Ketiga, saring sebelum berbagi. Setiap kali ada pesan yang masuk ke grup WhatsApp soal rapel, tanyakan pada diri sendiri 3 pertanyaan sederhana. Apakah ini dari sumber resmi? Apakah ini masuk akal? Apakah ini bermanfaat jika disebarkan? Kalau jawabannya tidak, lebih baik diam. Karena setiap informasi yang belum jelas tapi kita sebarkan, kita ikut bertanggung jawab atas kecemasan kolektif yang ditimbulkannya. Keempat, isi hari dengan kegiatan yang bermakna. Berkebun, mengaji, memasak, untuk keluarga, mengajar cucu, membantu tetangga, bergotong royong di lingkungan. Kegiatan-kegiatan sederhana itulah yang menjaga jiwa tetap sehat dan hidup tetap terasa bermakna jauh melampaui nilai angka di rekening. Kelima, rencanakan penggunaan rapel dengan bijak. Ketika rapel benar-benar masuk dan itu akan terjadi, pastikan Bapak dan Ibu sudah punya rencana yang matang. Sisihkan untuk keperluan mendesak, bantu keluarga yang membutuhkan. Sedekahkan sebagian untuk masjid, musala, atau anak-anak yatim di sekitar rumah. Karena rezeki yang paling berkah adalah rezeki yang mengalir dan memberi manfaat bagi orang lain. Bapak Ibu, Anda bukan sekadar penerima pensiun, Anda adalah pahlawan bangsa.
Anda adalah orang-orang yang puluhan tahun menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktu terbaik untuk negara ini. Masa pensiun adalah masa panen, bukan masa kecemasan. Dan jika hari ini masih terasa berat, ingatlah bahwa semua proses yang sedang berjalan ini adalah untuk memastikan hak Anda sampai dengan benar, dengan tepat, dan dengan bermartabat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sesama pensiunan yang mungkin sedang membutuhkan penjelasan ini. Jangan lupa tekan suka dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.